Kisah ini diambil dari kisah nyata. Jangan lupa untuk subscribe biar dapat kisah-kisah horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pada tahun 2018, saya berteman dengan seseorang bernama Deden, nama samaran. Deden mengalami kebangkrutan akibat di-PHK, dan istrinya sangat menuntut agar ekonominya kembali melesat seperti sebelumnya. Menghadapi tantangan besar untuk memulai semuanya dari nol, Deden mencoba berjualan cilok. Namun, usaha itu gagal karena dia tidak memiliki dasar dalam berdagang. Ketidakberhasilan ini menambah ketegangan dalam rumah tangganya, dan pertengkaran hebat pun terjadi. Suatu hari, saya berkunjung ke rumah Deden tanpa sengaja mendengar pertengkaran besar antara Deden dan istrinya. Mereka bertengkar tentang ekonomi keluarga yang semakin terpuruk. Istrinya tidak bisa menerima keadaan tersebut dan terus menuntut kehidupan yang lebih baik. Saya merasa tidak enak untuk masuk ke dalam rumah saat mereka sedang bertengkar, sehingga saya memutuskan untuk pulang. Setahun kemudian, pada tahun 2019, tepat jam 12 malam, Deden datang ke rumah saya. Dia terlihat putus asa, membawa tas berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Deden mengungkapkan bahwa dia takut pulang ke rumah karena tidak membawa uang. Dia menceritakan bahwa dirinya benar-benar jatuh miskin dan sangat ingin mengembalikan kejayaannya seperti dulu. Sebagai sahabat, saya berusaha memberikan nasihat. Saya menyarankan agar dia mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, dan mencari nasihat dari ustadz di masjid. Namun, Deden adalah orang yang tidak sabar. Dia menginginkan kekayaan kembali dengan cara instan, sehingga nasihat saya tidak cukup untuk memuaskannya. Selama beberapa bulan Deden menumpang di rumah saya, tanpa sepengetahuan saya, dia mencari informasi tentang tempat pesugihan dan dukun. Akhirnya, dia menemukan tempat tersebut. Suatu hari, Deden mengajak saya pergi tanpa memberitahu tujuan sebenarnya. Saya mengira kami akan pergi ke tempat biasa seperti mal atau tempat lainnya. Setelah tiba di tempat tujuan, saya menyadari bahwa Deden membawa saya ke tempat pesugihan. Dia berusaha mencari cara instan untuk kembali kaya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Meskipun awalnya saya tidak menyadari niat Deden, saya merasa tidak nyaman dan mulai mengerti bahaya dari tindakan ini. Setelah tiba di tempat tujuan, saya menyadari bahwa Deden membawa saya ke tempat pesugihan. Dia berusaha mencari cara instan untuk kembali kaya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Meskipun awalnya saya tidak menyadari niat Deden, saya merasa tidak nyaman dan mulai mengerti bahaya dari tindakan ini. Saya berusaha mengingatkan Deden tentang bahayanya bermain dengan hal-hal mistis, namun dia tetap teguh dengan keputusannya. Saya merasa kecewa dan sedih melihat sahabat saya terjerumus dalam jalan yang salah. Deden tidak hanya mengabaikan nasihat saya, tetapi juga memilih jalan yang bisa merusak dirinya sendiri. Pada suatu malam Selasa Kliwon, Deden mengajak saya ke sebuah gunung di Jawa Barat. Saya merasa curiga namun tetap ikut dengannya. Kami tiba di lokasi pada tengah malam, dan semakin dalam kami masuk ke gunung, semakin kuat perasaan aneh dan curiga dalam diri saya. Tidak ada penduduk sama sekali di sekitar, hanya hutan lebat yang menambah kegelapan dan kesunyian malam. Di tengah perjalanan, Deden meminta saya menunggu di satu tempat sambil memberi bekal makanan. Ia tampak sangat mengenal tempat tersebut. Saya mulai berpikir negatif, namun tetap berharap mungkin ia hanya ingin mencari ketenangan di alam. Kami melewati jalan setapak yang tidak jelas, berjalan melalui alang-alang dan semak-semak yang lebat. Di kejauhan, saya mendengar suara air terjun. Kami tiba di sebuah gubuk kecil yang tampak terpencil di tengah hutan. Deden masuk ke dalam gubuk dan bertemu dengan seorang penjaga atau kuncen. Setelah beberapa saat, Deden dan kuncen keluar dari gubuk dan menuju ke gua di dekat air terjun. Saya mengamati mereka dari balik semak-semak. Saya melihat kuncen mulai melakukan ritual aneh. Deden dimandikan dengan air bunga dan diminumkan darah ayam cemani. Dia diminta duduk di depan gua dalam keadaan setengah telanjang. Cahaya bulan membuat saya bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Deden kembali ke motor dengan wajah yang suram, berbeda dari sebelumnya. Saya berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan mengajaknya pulang.
Kami tiba di rumah jam 3 pagi, saat azan subuh berkumandang. Saya mencoba mengajaknya sholat subuh, namun dia menolak dan memelototi saya dengan tatapan yang menakutkan. Setelah kejadian tersebut, Deden sering pergi ke lokasi pesugihan tanpa izin. Setiap hari dia ke sana, pulang membawa barang-barang aneh seperti darah, kembang, dupa, dan ayam cemani. Sifatnya menjadi semakin arogan dan misterius. Orang tua saya juga ikut kesal dengan perubahan drastisnya. Akhirnya, karena sifatnya yang semakin mengganggu, saya terpaksa mengusir Deden dari rumah. Namun, rasa penasaran saya tetap ada. Saya mengikuti Deden dan menemukan bahwa dia tinggal di hutan dekat lokasi pesugihan. Rupanya, dia masih terikat dengan perjanjian dan syarat-syarat yang belum selesai. Suatu hari, ketika saya dan teman-teman sedang nongkrong, Deden datang dengan motor dan wajah yang berbeda. Dia tampak gembira dan penuh semangat, lalu memberi kami uang untuk membeli makanan. Saya merasa curiga karena sebelumnya dia mengaku tidak punya uang. Teman-teman saya menerima uang dari Deden dan membeli makanan, namun saya tidak mau makan. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan drastis dalam diri Deden, dari sikapnya yang putus asa menjadi penuh semangat dengan uang yang tiba-tiba banyak, membuat saya yakin bahwa ada harga yang harus dibayar dari ritual yang dia lakukan. Setelah beberapa waktu dari ritual pesugihan, Deden mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Dalam sebulan, ia berhasil membuka usaha mie ayam dan bakso di sebuah ruko, bukan sekadar gerobak kecil. Kesuksesan mendadak ini menimbulkan rasa penasaran dalam diri saya. Saya mengajak teman saya, Arif, untuk mengunjungi lapak Deden. Arif, yang memiliki kemampuan kebatinan karena latar belakangnya di pesantren, setuju untuk ikut. Kami ingin melihat sendiri bagaimana usaha Deden berjalan. Sesampainya di lapak Deden, kami melihat bahwa usahanya sangat laris. Banyak pelanggan yang datang untuk membeli mie ayam dan bakso. Saat kami sedang makan, Arif tiba-tiba menepuk punggung saya dan berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa ada kehadiran sosok gaib di sana. Arif memberitahu saya bahwa dia melihat sosok kuntilanak berada di sebelah Deden saat melayani pelanggan. Sosok itu tampak jelas di matanya, membuat suasana semakin mencekam. Saya kaget mendengar ini, namun tetap berusaha tenang dan tidak ingin menuduh tanpa bukti. Setelah makan, saya dan Arif berbicara empat mata. Saya menceritakan bahwa Deden telah mengalami kehancuran ekonomi dan sering pergi ke gunung untuk melakukan ritual pesugihan. Arif mengonfirmasi bahwa sosok kuntilanak itu jelas terlihat dan sering menumpahkan air liurnya ke makanan yang dijual Deden. Ini membuat saya semakin yakin bahwa kesuksesan mendadak Deden terkait dengan dunia mistis. Saya merasa perlu memahami lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Saya terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja disampaikan. Saya merasa takut dan prihatin dengan apa yang terjadi pada sahabat saya, Deden. Kesuksesan yang ia dapatkan ternyata datang dengan harga yang sangat mahal dan berbahaya. Saya tahu bahwa saya harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan Deden dari jalan gelap yang telah ia pilih. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah. Saya harus mencari cara untuk membantunya tanpa membuat situasi semakin rumit. Saya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Deden dan menjelaskan kekhawatiran saya. Meskipun ini akan menjadi percakapan yang sulit, saya yakin bahwa sebagai sahabat, saya harus mencoba membantu dan menyelamatkannya dari pengaruh buruk pesugihan. Ketika saya akhirnya bertemu dengan Deden, saya mencoba untuk berbicara dengan tenang dan hati-hati. Saya menjelaskan bahwa saya tahu tentang ritual yang ia lakukan dan dampak buruk yang mungkin timbul. Deden awalnya menolak dan berusaha menyangkal. Namun akhirnya ia mulai membuka diri dan menceritakan kesulitan serta tekanan yang ia hadapi. Percakapan tersebut membuat Deden mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan dan keluar dari lingkaran pesugihan. Meskipun jalan yang akan dihadapi tidak mudah, sebagai sahabat, saya bertekad untuk terus mendukung dan membantunya menemukan jalan yang benar. Setelah menyadari bahwa Deden terlibat dalam pesugihan, saya merasa ngeri dengan apa yang saya lihat. Sosok kuntilanak yang mengeluarkan air liur ke makanan yang dijual Deden membuat saya merinding. Saya tidak habis pikir. Bagaimana Deden bisa rela mencari uang dengan cara yang begitu mengerikan? Ketika semuanya terungkap,
Deden mengakui bahwa dia memang melakukan pesugihan. Istrinya yang selalu sakit-sakitan dan anaknya yang berumur 3 tahun sering sakit tanpa diketahui penyebabnya. Semakin memperkuat kecurigaan saya. Istrinya menghubungi saya, meminta bantuan karena anaknya sudah beberapa kali masuk rumah sakit tanpa ada diagnosis jelas dari dokter. Menurut orang pintar yang mereka datangi, anaknya diincar sebagai tumbal untuk pesugihan. Rumah tangga Deden hancur, dan dia akhirnya bercerai. Istrinya selalu curhat kepada saya, menceritakan betapa menderitanya hidup mereka. Anaknya yang kecil akhirnya meninggal, sementara Deden terus membuka cabang baru untuk usahanya yang semakin sukses. Dia menjadi orang yang angkuh, sombong, dan tidak lagi mengenal sahabat-sahabatnya. Rumah tangganya terus berantakan, dan dia semakin tenggelam dalam gaya hidup yang buruk. Saya dan Arif memutuskan untuk kembali ke lokasi pesugihan tersebut untuk mendapatkan kebenaran. Arif, dengan pengetahuan kebatinannya, berhasil berbicara dengan kuncen yang ada di sana. Dengan berpura-pura tertarik pada pesugihan, Arif berhasil memancing kuncen untuk menjelaskan syarat-syarat pesugihan. Ayam cemani, bunga 7 rupa, dan kain kafan. Setelah mendengar penjelasan kuncen, kami semakin yakin bahwa Deden telah terlibat dalam pesugihan kuntilanak. Kami merasa sangat prihatin dengan nasib Deden dan ingin membantunya keluar dari situasi tersebut. Ketika kami mengunjungi Deden di tempat usahanya, saya langsung menariknya dan berbicara dengan tegas. Saya mengingatkannya tentang istri dan anak-anaknya yang menunggunya di rumah. Namun Deden hanya tersenyum tanpa menunjukkan penyesalan atau emosi apapun. Saya merasa sangat marah dan kecewa melihat sahabat saya berubah menjadi orang yang tidak peduli dengan keluarga dan teman-temannya. Saya marah dan kecewa, namun tetap berusaha untuk membantu Deden menyadari kesalahannya. Saya merasa sangat sayang padanya dan ingin melihatnya kembali ke jalan yang benar. Setelah mengetahui bahwa Deden melakukan pesugihan, saya merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain dari dampak buruknya. Suatu hari, saya berbicara dengan istrinya. Dia menangis saat saya menceritakan tentang Deden yang sekarang kaya dan sukses, namun arogan dan berubah drastis. Saya merasa semakin terdorong untuk bertindak. Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa Deden membuka cabang baru untuk usaha bakso dan mie ayamnya. Saya mengajak Arif untuk mengunjungi cabang tersebut. Meskipun Arif awalnya enggan, dia setuju demi membantu keluarga Deden. Kami pergi ke sana dan memesan bakso lagi. Saat kami makan, Arif kembali merasakan kehadiran kuntilanak di dekat Deden. Namun, yang lebih mengejutkan, Arif melihat kuntilanak itu mengincar seorang anak kecil yang sedang makan bakso bersama ibunya. Arif segera memberitahu saya, dan kami memutuskan untuk mendekati ibu dan anak tersebut untuk melindungi mereka. Kami mendekati ibu itu dengan hati-hati. Arif, dengan keahliannya dalam kebatinan, mencoba berinteraksi dengan kuntilanak tersebut untuk melindungi anak itu. Saya mulai mengobrol dengan ibu tersebut, berusaha mendapatkan informasi lebih banyak. "Bu, dari mana ya tahu bakso di sini?" kata saya. "Oh, dari teman. Katanya enak sekali," jawab ibunya. "Usia anaknya berapa, Bu?" kata saya. 2 tahun, Mas," jawab ibunya. Mendengar usia anak yang masih sangat muda, saya merasa semakin khawatir. Saya memutuskan untuk memberitahu ibu itu tentang bahaya yang mengintai anaknya. "Bu, maaf kalau saya salah paham, tapi tadi saya melihat sesuatu yang aneh. Anak ibu tadi seperti diusap-usap oleh sosok yang tidak terlihat. Saya khawatir ada yang tidak beres di sini," kata saya. Ibu itu tampak terkejut dan sedikit marah. "Mengira saya menakut-nakutinya," jawab ibunya. "Mas, jangan nakut-nakutin saya. Anak saya baik-baik saja," jawab ibunya. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin memastikan anak ibu aman. Tolong perhatikan sejenak," kata saya. Saya dan Arif mengarahkan ibu itu menjauh dari kios Deden. Arif membacakan doa dan meminta ibu itu memejamkan mata. Setelah beberapa saat, ibu itu membuka matanya perlahan dan terlihat sangat kaget. "Astaga, Mas. Saya melihat kuntilanak di situ, di depan warung, sambil meneteskan air liur," jawab ibunya. Ibu itu mulai menangis, merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya.
Saya merasa lega bahwa dia akhirnya percaya dan kami bisa membantunya menjauh dari bahaya. Setelah ibu dan anaknya pergi, saya dan Arif merenung tentang semua yang telah terjadi. Kesuksesan Deden yang didapat dari pesugihan ternyata membawa dampak yang sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Saya merasa sangat prihatin dan marah dengan apa yang dilakukan Deden. Saya tahu bahwa tugas saya belum selesai. Saya perlu mencari cara untuk menghentikan Deden dan mengembalikan sahabat saya ke jalan yang benar. Kesuksesan yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Sebagai sahabat, saya akan terus berusaha membantu Deden menyadari kesalahannya dan mengubah hidupnya. Meskipun jalan ini tidak mudah, saya yakin dengan doa dan usaha yang tulus, kebenaran akan terungkap dan kebaikan akan menang. Setelah ibu yang anaknya menjadi target tumbal kuntilanak menghubungi kami, saya dan Arif segera menuju rumahnya. Anaknya sakit dengan gejala panas tinggi, dan kami menduga ini adalah akibat dari pesugihan yang dilakukan Deden. Arif langsung menghubungi gurunya, seorang ahli spiritual yang memahami hal-hal gaib. Guru Arif datang dan setelah mendengar cerita kami, dia mengonfirmasi bahwa anak itu memang menjadi target tumbal. Ibunya menangis tak henti-henti. Guru spiritual itu menenangkan dan meyakinkan bahwa ia akan berusaha menangani masalah ini. Saya merasa penasaran dan meminta agar diperlihatkan sosok kuntilanak tersebut. Guru spiritual mengajak kami ke cabang warung bakso Deden. Kami pergi ke sana dan saya diberi kesempatan untuk membuka mata batin saya. Dengan bimbingan dari guru spiritual, saya mengambil napas dalam-dalam dan membuka mata perlahan. Saya terkejut melihat sosok kuntilanak yang tinggi berdiri di dekat panci bakso, mengaduk-aduk makanan dengan liurnya. Sosok itu mengerikan, dengan tinggi menjulang dan wajah penuh darah. Melihat kebenaran di depan mata membuat saya semakin marah dan kecewa dengan Deden. Saya merasa kasihan dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan berisiko menjadi korban berikutnya. Arif mengingatkan saya untuk berhati-hati karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan keluarga. Kami kembali ke rumah ibu itu dan memberitahunya bahwa anaknya aman setelah intervensi dari guru spiritual. Anak itu akhirnya sembuh, namun kami tahu bahwa perjuangan belum selesai. Arif dan gurunya merencanakan untuk menghentikan praktik pesugihan ini secara permanen. Guru spiritual memberi kami air yang telah didoakan dan meminta kami menyiramnya di semua cabang warung bakso Deden. Kami melakukannya di malam hari saat tidak ada orang di sekitar. Proses ini kami ulangi di setiap cabang hingga ke pusat warung bakso Deden, tempat pertama kali dia melakukan pesugihan. Beberapa hari setelah itu, warung bakso Deden mulai kehilangan pelanggan. Pengunjung semakin sepi hingga akhirnya warung-warung tersebut tutup. Deden mengalami kebangkrutan lagi dan menghilang tanpa kabar. Mantan istrinya tidak ingin berurusan lagi dengannya dan tidak tahu keberadaannya sekarang. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kami semua. Kesuksesan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar akan selalu membawa dampak buruk. Deden mungkin meraih kekayaan dalam waktu singkat, namun dia kehilangan keluarga, sahabat, dan akhirnya, kekayaannya juga hilang. Kabar terbaru datang dari adik Deden yang menginformasikan bahwa Deden kini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Deden kini memiliki keluarga baru, namun hidupnya tidak lebih baik dari sebelumnya. Dia menderita sakit parah dan tidak bisa melakukan banyak hal. Deden terbaring di kasur, ekonominya kembali merosot tajam. Dari tahun 2018 hingga 2022, Deden menikmati kekayaan yang diperoleh dari pesugihan, namun sekarang semuanya hancur. Adik Deden menceritakan bahwa setiap cabang usahanya, yang mencapai 4 cabang di Cirebon, selalu diikuti oleh sosok kuntilanak. Deden mengunjungi setiap cabang setiap hari, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Namun, keberuntungan itu hanya berlangsung sementara. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Deden mulai menyusut. Sakit-sakitan yang dialaminya semakin parah, dan akhirnya dia tidak mampu lagi menjaga cabang-cabang usahanya. Kehidupan Deden yang dulunya penuh dengan kekayaan dan kemewahan kini berubah menjadi kesulitan dan penderitaan.